Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Maria Rozali, Dian Vanessa, Natalia, Putri Nabila, serta Sinta Nur Aziza akan memaparkan penerapan corporate governance di India. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian singkat Good Corporate Governance. Good corporate governance adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan, pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Nah, siapa yang harus menguasai good corporate governance ini? Yang pertama, ada Dewan Komisaris, Direksi, Corporate Secretary, Komite Audit, Komite GCG, Dana Pensiun, Yayasan atau Koperasi, dan Internal Audit perusahaan BUMN dan swasta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada aspek good corporate governance, yaitu ada 5 aspek. Yang pertama dan yang kedua ada transparansi atau keterkaitan informasi. Lalu yang kedua ada accountability atau akuntabilitas. Yang ketiga ada responsibility atau pertanggungjawaban. Yang keempat ada independensi atau kemandirian. Dan yang terakhir ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Next. Lalu di sini ada tujuan dari penerapan good corporate governance, yaitu meningkatkan kinerja perseroan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional perseroan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, meningkatnya corporate value melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi resiko keputusan investasi yang mengandung benturan kepentingan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kepercayaan investor. Yang keempat, tercapainya stakeholder satisfaction akibat peningkatan corporate value dan dividen perseroan. Lalu yang kelima, mengarahkan dan mengendalikan hubungan kerja organ perseroan. Dan yang terakhir, meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan perseroan kepada pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada slide mengenai bagaimana penerapan good corporate governance di perusahaan negara India. Boleh next. Yang pertama ada kebutuhan tata kelola perusahaan di India. Dalam dekade terakhir, penipuan dan kegagalan dalam tata kelola perusahaan sering terjadi. Sebab dari itu, perusahaan dalam negara ini India membutuhkan tata kelola perusahaan yang baik. Ini ada 6 alasan penting yang mengangkat kebutuhan akan tata kelolaan perusahaan di India. Yang pertama, perusahaan memiliki banyak pemegang saham dengan sikap yang berbeda terhadap urusan perusahaan dan tata kelola perusahaan untuk melindungi demokrasi pemegang saham. Lalu alasan yang kedua, investor perusahaan besar menjadi tantangan bagi manajemen perusahaan karena mempengaruhi keputusan perusahaan. Alasan yang ketiga, tata kelola perusahaan diperlukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap korporasi yang sempat terguncang akibat berbagai kecurangan korporasi dalam beberapa tahun terakhir, yang dimana ini penting untuk menghidupkan kembali kepercayaan investor. Lalu, alasan yang keempat, yaitu masyarakat memiliki harapan lebih besar daripada perusahaan. Dengan harapan bahwa perusahaan itu menjaga lingkungan, polusi, kualitas barang dan jasa, pembangunan berkelanjutan, dan lain sebagainya. Pengambilan entitas perusahaan ini menciptakan banyak masalah di masa lalu dan mempengaruhi hak berbagai pemangku kepentingan bersama di perusahaan. Lalu yang kelima, globalisasi membuat komunikasi dan transportasi antar negara menjadi mudah dan sehingga banyak perusahaan India yang terdaftar di bursa saham internasional. Lalu alasan yang terakhir, aliran modal internasional yang besar di perusahaan-perusahaan India mempengaruhi manajemen korporat. Jadi dari beberapa hal yang telah dijelaskan membuktikan bahwa India yang memerlukan kode etik untuk di setiap perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia.
Baik, terima kasih Sinta. Selanjutnya ada kerangka kerja tata kelola perusahaan India. Tata kelola India telah sangat selaras dengan standar internasional, yang dimana secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada Companies Act 2013, memiliki ketentuan tentang direktur independen, anggaran dasar, rapat umum, rapat dewan, proses dewan, transaksi pihak terkait, komite audit, dan lainnya. Yang kedua ada pedoman SEBI atau Securities and Exchange Board of India, yang dimana memastikan perlindungan investor dan telah mengamanatkan perusahaan untuk mematuhi praktik terbaik yang disebutkan dalam pedoman. Lalu yang ketiga ada standar akuntansi yang dikeluarkan oleh ICAI atau Institute of Chartered Accountants of India, yang dimana ICAI ini adalah badan otonom dan mengeluarkan standar akuntansi. Yang keempat ada perjanjian pencatatan standar bursa efek yang berlaku untuk perusahaan yang sahamnya tercatat di berbagai bursa efek. Yang terakhir ada standar kesekretariatan yang dikeluarkan oleh ICSI atau Institute of Company Secretaries of India, yang dimana mengeluarkan standar tentang rapat dewan direksi, rapat umum, dan lain-lainnya. Next. Lalu di sini ada isu dalam tata kelola perusahaan India. Yang pertama ada kinerja papan, yang dimana ini menyangkut tentang persyaratan keseimbangan direktur eksekutif maupun non-eksekutif. Selain itu, evaluasi tidak dilakukan dari waktu ke waktu dan transparansi. Yang dimana kinerja tidak berorientasi pada hasil. Dalam hal ini, persyaratan tidak selalu dipenuhi. Lalu ada direktur independen, yang dimana direktur independen ditunjuk karena suatu alasan yang tampaknya tidak selalu terpenuhi dalam skenario saat ini di perusahaan India. Yang lalu ada akuntabilitas kepada pemangku kepentingan pertanggungjawaban, yang dimana ini tuh tidak terbatas dan direksi tidak boleh memikirkan kepentingannya sendiri. Yang lalu ada manajemen risiko. Teknik manajemen risiko wajib dilakukan oleh direksi sesuai dengan undang-undang yang ada di India. Lalu ada privasi dan perlindungan data, yaitu ini adalah masalah pemerintahan yang penting, yang dimana saat ini seringkali terjadi banyaknya kejahatan cyber. Lalu ada yang terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu menjadi salah satu dari sedikit negara yang membuat undang-undang tentang CSR. Adalah wajib bagi perusahaan untuk menginvestasikan minimal 2% dari keuntungan dalam 3 tahun terakhir. Namun, banyak perusahaan di India enggan melakukan investasi semacam itu. Next, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Biarlah kiranya pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.